1. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima Tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Siqli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Ihsidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Siqli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahirah atau Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaan pada masa A. Ubaidillah Al-Mahdi, B. Al-Adid Billah, C. Mansur Nizar Al-Aziz, D. Al-Mu'iz Lidinillah. Jawabannya C. Mansur Nizar Al-Aziz. 2. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Tirkit, Irak pada tahun 1138 Masehi. Selain mendapat pendidikan agama dari ayahnya, Salahuddin juga menerima pendidikan keterampilan militer. Saat ia berkuasa dan mendirikan daulah, ia menggunakan nama Al-Ayyubi yang dinisbatkan pada A. ayahnya, B. ibunya, C. kakeknya, D. pamannya. Jawabannya C. kakeknya. 3. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Daulah Ayyubiyah ini berasal dari keturunan suku A. Hijaz, B. Kurdi, C. Quraisy, D. Barbar. Jawabannya B. Kurdi. 4. Di antara tokoh pendiri Daulah Ayyubiyah yaitu ayah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sendiri yang bernama A. Sholih Al-Ayyubi, B. Asaduddin Syirkuh, C. Yusuf Al-Ayyubi, D. Najmuddin Al-Ayyubi. Jawabannya D. Najmuddin Al-Ayyubi. 5. Berdirinya Daulah Ayyubiyah mendapat dukungan penuh dari Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Selain sama-sama memiliki faham Islam Sunni, sebagai bentuk terima kasih kepada Khalifah Al-Mustadi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat peraturan yang memerintahkan untuk A. mendoakan Khalifah Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat, B. mencaci maki Khalifah Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat, C. mendoakan Khalifah Fatimiyah pada setiap khutbah Jumat, D. mendoakan Sultan Ayyubiyah pada setiap khutbah Jumat. Jawabannya A. mendoakan Khalifah Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat. 6. Daulah Ayyubiyah berkuasa selama 75 tahun. Daulah ini berdiri di latar belakangi karena A. adanya perang Hittin, B. runtuhnya Daulah Fatimiyah, C. adanya konflik intern gereja, D. lemahnya politik setelah perang salib. Jawabannya B. runtuhnya Daulah Fatimiyah. 7. Daulah Ayyubiyah merintis jalan untuk mendirikan kekuasaannya dengan mengabdi kepada penguasa Suriah yang bernama A. Imaduddin Zanki, B. Salahuddin Zanki, C. Arslan Shah, D. Nuruddin Zanki. Jawabannya D. Nuruddin Zanki. 9. Kehadiran pasukan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi untuk membantu penguasa Daulah Fatimiyah di Mesir karena adanya kudeta di wilayah Iskandariah oleh pasukan salib yang dipimpin oleh A. Baldwin, B. Clement III, C. Guy de Lusignan, D. Amaury. Jawabannya D. Amaury. 10. Khalifah Daulah Abbasiyah yang memerintah pada masa berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah A. Al-Walid bin Abdul Malik, B. Al-Mustadi, C. Al-Qusairi, D. Abdullah Al-Ma'mun. Jawabannya B. Al-Mustadi. 10. Khalifah Daulah Abbasiyah yang memerintah pada masa berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah A. Al-Walid bin Abdul Malik, B. Al-Mustadi, C. Al-Qusairi, D. Abdullah Al-Ma'mun. Jawabannya
B. Al-Mustadi. 11. Membangun madrasah, mendirikan rumah sakit dan sekolah kedokteran merupakan prioritas utama yang dibangun dan dikembangkan oleh Daulah Ayyubiyah dalam bidang A. Pendidikan, B. Hukum, C. Militer, D. Industri. Jawabannya A. Pendidikan. 12. Masjid Al-Azhar yang dibangun pada masa pemerintahan Daulah Fatimiyah pada mulanya menjadi pusat penyebaran faham Syiah. Setelah Daulah Ayyubiyah berdiri, Masjid Al-Azhar difungsikan sebagai A. Penyebaran faham Sunni, B. Penyebaran faham sesat, C. Penyebaran faham Mu'tazilah, D. Penyebaran faham Wahabi. Jawabannya A. Penyebaran faham Sunni. 13. Di bidang pendidikan, Daulah Ayyubiyah secara konsisten tetap membawa misi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, madrasah-madrasah yang didirikan saat itu banyak mengacu pada madhab A. Syafi'i, B. Hanafi, C. Bukhari, D. Muslim. Jawabannya A. Syafi'i. 14. Sebagai negara maju, Daulah Ayyubiyah mengembangkan sektor industri. Terdapat pabrik gelas, karpet, dan logam berhasil didirikan oleh pemerintah Daulah Ayyubiyah. Tak heran sebuah benteng besar yang dibangun tahun 1183 Masehi oleh Daulah Ayyubiyah masih berdiri hingga kini. Benteng itu adalah A. Kisroh Al-Azabi, B. Qal'atul Jabal, C. Masjid Ali Pasha, D. Piramida. Jawabannya B. Qal'atul Jabal. 15. Pernyataan berikut ini yang benar tentang sejarah awal adanya Al-Azhar adalah A. Asal mulanya bernama Jamiat Al-Bazar, B. Didirikan Al-Mu'iz Lidinillah, C. Untuk kegiatan dakwah aliran Sunni, D. Dinisbatkan kepada nama salah satu putri dari Fatimah. Jawabannya B. Didirikan Al-Mu'iz Lidinillah. 16. Darul Hikmah pada masa pemerintahan Daulah Al-Ayyubiyah dijadikan lembaga A. Pengkajian permasalahan umat, B. Pendidikan dan penerjemah, C. Pengkajian ilmu agama Islam, D. Penelitian bagi pengembangan ilmu alam. Jawabannya B. Pendidikan dan penerjemah. 17. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Ayyubiyah ditandai dengan A. Keluarnya ilmuwan-ilmuwan masyhur dari Al-Azhar, B. Ditemukannya benua baru oleh orang Eropa, C. Terjadinya perang salib, D. Masuknya ilmuwan-ilmuwan masyhur ke Al-Azhar. Jawabannya D. Masuknya ilmuwan-ilmuwan masyhur ke Al-Azhar. 18. Di bidang perekonomian dan perdagangan, Daulah Ayyubiyah selain menggunakan mata uang dari emas dan perak, juga menggunakan mata uang yang terbuat dari tembaga yang disebut A. Dinar, B. Real, C. Fulus, D. Dirham. Jawabannya C. Fulus. 19. Percetakan mata uang dari tembaga pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah dimulai sejak Khalifah A. Malik Al-Aziz Imaduddin, B. Malik Al-Mansur Nasiruddin, C. Sultan Al-Kamil Muhammad, D. Malik Al-Adil Saifuddin. Jawabannya C. Sultan Al-Kamil Muhammad. 20. Pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah sudah dibangun beberapa pabrik yang memproduksi A. Karpet, kain, dan senapan, B. Kain, senapan, kapal, C. Karpet, kain, dan gelas, D. Kain, senapan, dan pedang. Jawabannya C. Karpet, kain, dan gelas. 21. Kemajuan teknologi pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil membuat kincir hasil ciptaan orang asal A. Persia, B. Syria, C. Armenia, D. Yaman. Jawabannya B. Syria. 22. Salah satu bentuk
pengembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah di bidang pertanian adalah A. Dibangunnya Bendungan Aswan, B. Adanya lembaga ketahanan pangan, C. Dibangun model irigasi praktis, D. Adanya lembaga simpan pinjam. Jawabannya C. Dibangun model irigasi praktis. 23. Salah satu kemajuan Daulah Ayyubiyah dalam bidang politik adalah A. Mendirikan benteng pertahanan di Madinah, B. Menumpas para pemberontak kaum Mamluk, C. Adanya pasukan udara yang sangat disegani oleh kaum Salib, D. Dapat menyatukan wilayah Islam yang terpecah-pecah menjadi satu kekuatan. Jawabannya D. Dapat menyatukan wilayah Islam yang terpecah-pecah menjadi satu kekuatan. 24. Kemajuan bidang militer Ayyubiyah dikagumi bangsa Barat. Salah satunya adalah A. Melakukan seni bela diri, B. Memiliki tentara pasukan terbanyak di dunia, C. Penggunaan burung merpati untuk mengumpulkan informasi militer, D. Memiliki senapan mesin yang mampu memuntahkan 30 peluru per menit. Jawabannya C. Penggunaan burung merpati untuk mengumpulkan informasi militer. 25. Sosok ulama masa Daulah Ayyubiyah yang alim sekaligus pemikir, yang memiliki konsep teosufi, iluminasi, dan israqiyah, tetapi dihukum mati oleh Pangeran Az-Zahir dari Daulah Ayyubiyah karena difitnah oleh sebagian orang menyebarkan akidah Islam yang sesat adalah A. As-Suhrawardi Al-Maktul, B. Abu Abdillah Al-Busiri, C. Abdul Latif Al-Baghdadi, D. Abu Abdullah Al-Qudai. Jawabannya A. As-Suhrawardi Al-Maktul. 26. Karir politik Salahuddin Al-Ayyubi diawali saat dirinya diminta untuk membantu Khalifah Al-Adid di Mesir melawan pasukan Salib. Setelah sukses menang atas pasukan Salib, sebagai imbalannya Khalifah Al-Adid memberikan jabatan penting. Jabatan yang diberikan kepada Salahuddin Al-Ayyubi adalah A. Perdana Menteri, B. Panglima Perang, C. Hakim Agung, D. Pembantu Khalifah. Jawabannya A. Perdana Menteri. 27. Berdirinya Daulah Ayyubiyah mendapat dukungan penuh dari Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Selain sama-sama memiliki faham Islam Sunni, sebagai bentuk terima kasih kepada Khalifah Al-Mustadi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat peraturan yang memerintahkan untuk titik-titik. A. Mendoakan Khalifah Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat, B. Mencaci maki Khalifah Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat, C. Mendoakan Khalifah Fatimiyah pada setiap khutbah Jumat, D. Mendoakan Sultan Ayyubiyah pada setiap khutbah Jumat. Jawabannya A. Mendoakan Khalifah Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat. 28. Sikap keperwiraan yang patut diteladani dari sosok pendiri Daulah Ayyubiyah adalah sikap toleransi dengan pemeluk agama lain. Saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Baitul Maqdis, wujud toleransi itu adalah A. Haus rakus terhadap harta dan ingin menguasai penuh Baitul Maqdis, B. Melarang dan mengusir orang Kristen mengunjungi Baitul Maqdis, C. Merampas hak-hak umat beragama lainnya termasuk umat Islam, D. Mengizinkan umat Kristiani berziarah ke Baitul Maqdis. Jawabannya D. Mengizinkan umat Kristiani berziarah ke Baitul Maqdis. 29. Di bawah ini salah satu prestasi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi bagi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam di dalam bidang keagamaan adalah A. Membentuk majelis-majelis zikir, B. Membangun masjid di perkampungan orang Yahudi, C. Mengganti pegawai yang melakukan korupsi, D. Menerjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Jawabannya A. Membentuk majelis-majelis zikir. 30. Sarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sonhaji Al-Busiri,
sastrawan dan sosok ulama yang hafal dan faham tiap detil ayat-ayat Al-Quran. Karya besarnya yang hingga kini masih sering ditampilkan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW adalah A. Al-Barzanji, B. Ad-Dibai, C. Dhiya Al-Lami, D. Qasidah Burdah. Jawabannya D. Qasidah Burdah. 31. Dalam rangka membentengi akidah umat Islam dari gejolak perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi senantiasa menanamkan akidah Islam di madrasah-madrasah yang dibangunnya. Jika mencontoh perilaku Salahuddin Al-Ayyubi, langkah yang tepat untuk membentengi akidah umat Islam di masa sekarang adalah A. Memilih guru agama yang tepat, membangun ekonomi umat, dan berkarya. B. Bertekad kuat menyebarkan Islam dimanapun dan dalam kondisi apapun. C. Menghidupkan masjid dengan mengajak umat Islam menunaikan jamaah. D. Menguasai pasar-pasar tradisional sebagai basis perekonomian umat Islam. Jawabannya A. Memilih guru agama yang tepat, membangun ekonomi umat, dan berkarya. 32. Seorang bekas kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid yang memberontak kepada Salahuddin Al-Ayyubi adalah A. Syekh Sinan, B. Hajib, C. Nuruddin Zanki, D. Darus Agung. Jawabannya B. Hajib. 33. Sebuah imperium yang didirikan oleh para budak berdiri di Mesir setelah Daulah Ayyubiyah runtuh. Apakah nama daulah yang dimaksud? A. Daulah Abbasiyah, B. Daulah Umayyah, C. Daulah Mamluk, D. Daulah Fatimiyah. Jawabannya C. Daulah Mamluk. 34. Al-Adil adalah saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan termasuk salah satu penguasa Daulah Ayyubiyah yang cukup termasyhur. Nama lengkap Al-Adil adalah A. Al-Malik Al-Kamil Al-Adil bin Ayyub, B. Malik Al-Saleh Al-Adil bin Ayyub, C. Al-Malik Al-Adil Saifuddin Nasiruddin bin Ayyub, D. Al-Malik Al-Adil Saifuddin Al-Bakar bin Ayyub. Jawabannya B. Malik Al-Saleh Al-Adil bin Ayyub. 35. Peradaban dan kemajuan sebuah bangsa dapat terwujud jika perdamaian terwujud dalam sebuah wilayah negara. Prinsip ini dipegang betul oleh Sultan Al-Kamil Muhammad dari Daulah Ayyubiyah. Cara tepat yang dilakukannya saat itu kepada pasukan salib yang ingin menguasai Yerusalem melakukan perjanjian damai dengan imbalan titik-titik. A. Berperang hingga titik darah penghabisan. B. Menjadikan Yerusalem wilayah umat Islam. C. Melarang umat Nasrani dan Yahudi masuk Yerusalem. D. Menyerahkan Yerusalem kepada pasukan salib. Jawabannya D. Menyerahkan Yerusalem kepada pasukan salib. 36. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, yaitu A. Mamluk Bahri dan Mamluk Khair, B. Mamluk Solih dan Mamluk Burji, C. Mamluk Solih dan Mamluk Khair, D. Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Jawabannya D. Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. 37. Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara salib. Sebagai siswa, keteladanan yang dapat kita ambil dari perjuangannya melawan tentara salib adalah A. Tidak melanggar aturan dan taat beribadah, B. Semangat belajar dan pantang menyerah, C. Tidak sombong dan rajin, D. Hemat dan tidak pelit. Jawabannya B. Semangat belajar dan pantang menyerah. 38. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan titik-titik. A. Garis keturunan, B. Kekuatan dan pengaruh, C. Uang dan ketenaran, D. Kebutuhan dan kesinambungan. Jawabannya
B. Kekuatan dan pengaruh. 39. Nama ilmuwan yang tersohor dalam bidang ilmu keagamaan pada masa Daulah Mamluk diantaranya titik-titik. A. Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. B. Nasir al-Din At-Tusi dan Abu Hasan Ali An-Nafis. C. Ibnu Taimiyah Al-Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. D. Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Taimiyah. Jawabannya C. Ibnu Taimiyah Al-Sayuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. 40. Sejarah sebuah bangsa seperti roda berputar, timbul kemudian tenggelam. Begitupun dengan Daulah Mamluk. Salah satu penyebab dari runtuhnya Daulah Mamluk adalah A. Melemahnya kekuatan ilmuwan dan ulama Daulah Mamluk. B. Ekonomi dan perdagangan yang tidak berkembang. C. Hilangnya wibawa dan kekuatan militer Daulah Mamluk. D. Keangkuhan para penguasa Daulah Mamluk. Jawabannya C. Hilangnya wibawa dan kekuatan militer Daulah Mamluk.